wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tambusa Utara, Rokan Hulu, Riau. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak kategori 1 gelombang 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambak Bukit Tinggi. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 12 tentang ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ibu absen dulu satu persatu. Alisa, Hadir, Bu. Aulidia, Hadir, Bu. Cahaya, Hadir, Bu. Dara, Dila, Friwulan, Hadir, Bu. Zazira. Oke. Selanjutnya, silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Seluruhnya siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kerapian kalian, sudah rapi atau belum? Silakan sampah kalau ada di bawahnya diambil. Oke, semua sudah rapi, sudah bersih ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran, Ibu akan memberikan motivasi sebentar untuk kalian. Bahwa kita sebagai pelajar wajib mempunyai sikap ataupun perilaku terhadap kawan kalian ataupun terhadap guru kalian dengan baik. Bagaimana sikap kalian terhadap guru? Sopan. Iya, menghargai guru, tidak apa? Tidak semena-mena terhadap guru. Jangan disamakan antara guru dengan teman. Oke. Udah tahu semuanya? Sekarang kita sebelum memulai kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Apa pembelajaran sebelumnya? Tentang tauhid. Coba Sylvia kamu jelaskan. Tauhid adalah mengesahkan dan meyakini keesaan Allah. Iya, keesaan Allah. Bahwa Allah itu hanya ada satu. Esa itu artinya satu. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita yakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tujuan pembelajarannya, yuk Miftahul Jannah silakan dibaca. Tujuan pembelajaran: A. Menjelaskan pengertian ilmu kalam. B. Mengidentifikasi dalil-dalil terkait ilmu kalam. C. Mengklasifikasi tujuan ilmu kalam. Dan D. Menganalisis manfaat ilmu kalam. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran agama tentang ilmu kalam. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dengan benar surat Al-Baqarah ayat 75 dan Al-Baqarah ayat 253. Oke, selanjutnya peserta didik dapat menganalisis
dasar-dasar, tujuan, dan manfaat ilmu kalam. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan dasar-dasar, tujuan, dan manfaat dari ilmu kalam. Dan selanjutnya, Ibu akan menyampaikan model pendekatan atau penilaian. Yang pertama di sini nanti akan dinilai adalah tentang sikap kalian. Bagaimana sikap kalian terhadap sesama teman, terhadap sesama guru, dan sikap tentang bagaimana belajar kalian di dalam kelas. Penilaian yang kedua yaitu tentang pengetahuan. Bagaimana kalian mengerti nanti tentang ilmu kalam itu sendiri, kalian jelaskan dengan detail. Yang ketiga, penilaian yang selanjutnya itu tentang keterampilan. Kalian implementasikan nanti ilmu kalam tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kita tadarus ya. Ya, Bu. Ayo, silakan anak-anak dibaca surat Al-Baqarah ayat 75 secara bersamaan. Mulai yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yu'arrifunahum min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Untuk Ananda sekalian, silahkan kerjakan soal pretestnya melalui Google Drive yang sudah Ibu kirim ya. Iya, Bu. Sudah siap Ananda semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, silahkan HP-nya dikumpulkan kembali ke meja Ibu. Untuk Ananda semua, coba siapa yang tahu mengapa kita mempelajari ilmu kalam? Saya, Bu. Oke, silakan Friwulan. Karena ilmu kalam digunakan untuk menguraikan suatu ilmu secara rasional dan logis. Ya, ilmu kalam adalah digunakan untuk menguraikan ilmu secara rasional dan logis. Oke, silakan beri aplaus untuk Friwulan. Oke, kita bahas materi kita ya. Kita membahas tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ilmu dan kalam. Kata ilmu berarti suatu bidang yang disusun secara rasional, bersistem menurut metode tertentu. Ya, ilmu ini menggunakan pendekatan rasional dan logika untuk menegakkan kebenaran agama Islam, membela akidah dan menjawab keraguan terhadapnya. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa ilmu kalam secara etimologi atau secara bahasa
adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti yang meyakinkan. Oke. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang ilmu kalam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan bahwa ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah. Ada yang tahu wujud Allah? Tidak. Sifat-sifat Allah? Ada yang tahu? Apa saja sifatnya? Sifat wajib dan sifat mustahil. Iya, sifat wajibnya apa? Wujud tidak baqafu mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa Wadania kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat samian basiran mutakaliman. Ya, itu adalah sifat-sifat dari Allah. Yang pertama, wujud. Allah itu ada tapi tidak kelihatan. Allah itu ada di sisi kita. Selanjutnya kita bahas tentang sumber dari ilmu kalam. Yang jelas sumbernya yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana yang kita sudah tadarus tadi, yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 75. Selanjutnya ada Al-Baqarah ayat 253. Surat Al-Furqan ayat 59. Iya, ayat 59. Oke, sumber yang kedua apa? Setelah Al-Quran ada Al-Hadis. Apa hadis itu? Apa hadisnya? Priwulan? Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku. Ya, itu hadisnya. Hadis itu sebagai penguat dari sumber yang pertama. Apa sumber yang pertama tadi? Adalah Al-Quran. Selanjutnya adalah tujuan ilmu kalam. Apa tujuannya tadi? Untuk menolak akidah. Untuk menolak akidah yang sesat. Dengan berusaha menghindari tantangan. Seperti apa contohnya? Seperti apa tadi? Kelompok Al-Zaitun. Kelompok Al-Zaitun itu kalau melaksanakan sholat itu safnya dicampur antara perempuan dan laki-laki. Dan itulah yang harus kita benarkan atau kita perbaiki. Bagaimana yang baik? Antara saf laki-laki dan perempuan harus kita pisah. Oke. Tujuan yang kedua apa? Memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan ilosois dan logis. Ya, memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis. Yang ketiga, menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, dan ibadah dan muamalah serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Ya, yang keempat, menjawab problematika penyimpangan teologi agama Islam.
atau agama yang lain. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, kita cari solusinya yang bagaimana yang paling baik. Jangan sampai agama kita ada penyimpangan. Kita lakukan adalah menurut ajaran Islam. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok ya. Anak-anak sudah duduk setiap kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 2, Ini, Bu. 3, 4. Oke, semua sudah duduk melalui kelompoknya masing-masing. Kemudian kita akan melaksanakan diskusi berdasarkan atau melalui shortcut, yaitu melalui kartu kecil. Bagi anak sama kawannya ya. Semua sudah dapat kartunya? Sudah, Bu. Oke. Di situ kartunya kan berbeda warnanya ya? Iya, Bu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, dan ada yang ungu. Masing-masing kartu di situ ada pengertian, ada manfaat, ada sumber, dan ada tujuan dari ilmu kalam. Nah, silakan anak-anak berdiskusi dengan kawannya masing-masing kelompok. Kayaknya cuma disuruh nyebut ini. Semoga enggak. Kayaknya cuma disuruh ini aja. Aku ini insting. Kau dulu baru aku gitu. Bentar ya. Sumbernya coba tengok. Ini satu lagi masing-masing. Tinggal deh. Gimana anak-anak Ibu? Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita bagikan LKPD-nya ya. Bendera. Ya. Silakan berdiskusi dengan kawan kelompoknya. Gimana kelompok 1? Bisa mengerjakan? Bisa, Bu. Oke. Kelompok 2 aman? Aman, Bu. Oke, silakan didiskusikan bersama temannya. Kelompok 3? Aman, ayo dikerjakan. Silakan diskusi dengan kawannya. Kelompok 4 gimana? Oke, iya benar. Selanjutnya, soal selanjutnya silakan dikerjakan
yang halaman selanjutnya. Ya. Iya. Materinya ada di situ ya. Silakan dikerjakan. Berdiskusi bersama kelompoknya. Rasional dan logis tadi. Siap anak-anak semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah siap, silakan kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Ini dari kelompok 1 mendapatkan kartu berwarna biru, membahas tentang pengertian ilmu kalam. 1. Secara etimologi, bahasa adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti yang meyakinkan. Nomor 2, secara terminologi, ilmu kalam secara terminologi adalah suatu ilmu yang membahas mengenai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumen, logika, dan istifat, dan disebut juga dengan ilmu tauhid. Nomor 3, menurut ahli Syekh Muhammad Abdul menjelaskan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat gaib yang disifatkan baginya. Yang keempat, menurut ahli Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah setelah kematian yang berlandaskan doktrin Islam. Oke, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Selanjutnya silakan dikerjakan tugas LKPD-nya. Dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ditulis di lembar kerjanya ya. Ya, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Sudah siap Ananda semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu tanya kelompok 4. Coba di situ tuliskan permasalahan yang Anda temukan berdasarkan dari tayangan atau gambar tersebut. Berdasarkan dari kelompok 4, penyimpangan agama Islam terhadap praktek sholat yang sah, pria dan wanita disamaratakan. Oke. Kemudian yang kedua, kelompok 2. Bagaimana cara pemecahan masalah yang Anda temukan? Kelompok 2. Pemecahan masalah yang kami temukan dari kelompok 2 yaitu melakukan bimbingan dan pembinaan oleh lembaga pemerintahan. Yang kedua, penyelesaian kurikulum pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan agama yang komprehensif. Ya. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi, solusi apa yang Anda peroleh untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kelompok 3. Silakan berdiri perwakilan kelompok. Solusi yang kami dapat dari kelompok 2 adalah 1. Tindak yang kedua menjaga situasi dan keamanan.
Ya, itu hasil diskusi berdasarkan gambar atau video yang sudah ditayangkan. Ada pemecahan masalah, ada solusinya, dan ada juga apa yang diperoleh terhadap solusi tersebut. Oke, terima kasih untuk Ananda semua sudah berdiskusi dengan baik materi kita tentang ilmu kalam ya. Silakan beri aplaus kepada masing-masing kelompok. Nah, gimana anak-anak? Sudah lelah? Untuk menghilangkan rasa capeknya, kita ice breaking sejenak ya. Iya, Bu. Silakan berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Silakan duduk kembali. Dah. Semua materi sudah kita laksanakan. Kemudian yang terakhir kita simpulkan. Apa kesimpulan yang dapat kita petik dari materi ilmu kalam? Ada yang tahu? Ada yang bisa nyimpulkan? Ilmu kalam adalah apa? Suatu ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumen logika dengan atau yang disebut dengan apa? Filsafat, dengan menggunakan ilmu tauhid. Apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Memperkuat akidah Islam. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tentang ilmu kalam. Selanjutnya silakan kerjakan post test yang ada di depan. Setelah Ibu periksa hasil post test kalian, ada yang betul semua dan ada juga yang masih belum lengkap jawabannya. Oke, Ibu kasih tahu siapa yang betul semua. Ada Dara Kasih. Nilainya 100 ya. Silakan kasih aplaus. Ada satu lagi.
Irma. Betul. Nah, yang lain belum lengkap jawabannya. Belum, bukan berarti masih tidak sempurna ya. Iya, Bu. Bagus jawabannya semua, cuman kurang lengkap. Ya. Untuk post-test hasilnya yang belum lengkap atau belum sempurna, silakan nanti di rumah untuk belajar kembali yang lebih baik. Bisa anak ibu? Bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ada. Bagaimana anak-anak semua untuk pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan. Terima kasih untuk Ananda semua. Untuk selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang pernikahan. Bagaimana hukumnya, bagaimana rukunnya, dan apa pula syarat-syarat dari pernikahan tersebut. Materi tersebut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini materi apakah sudah cukup? Bisa dipahami semua? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa dipahami. Silakan anak-anak mencari referensi tentang materi pernikahan. Oke, materi hari ini cukup sekian dan kita berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Siang, Bu.